Ini satu perbuatan yang memang tidak ada di tuntunan Nabi SAW. Di madhab Syafi'i juga tidak seperti begini. Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan ini. Coba datangkan nas-nas, datangkan qaulnya Imam Syafi'i terkait dengan perbuatan-perbuatan seperti ini. Dzikir sampai terpental-pental, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi dengan kami di Lampai Channel Berbagi Manfaat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi sebuah video yang mana di sini luar biasa videonya terkait dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita lihat ini, nanti kita akan melihat sahabat Lampai Channel kurang lebih 2 menit terkait dengan aksi heroik yang mana dilakukan oleh orang-orang yang kalau dikatakan ahlul bid'ah, kalau dikatakan melakukan amalan-amalan bid'ah, mereka tersinggung lagi. Tapi pada kenyataannya sahabat Lampai Channel, seperti yang nantinya kita akan melihat di video ini, yaitu mereka luar biasa di dalam berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau bersalawat kepada Nabi SAW yang tidak memiliki adab di dalamnya. Dan ini ketika diingatkan, katanya mereka bilang pasti mengatakan itu pasti wahabi lagi, wahabi. Ya, sedikit-sedikit bidah, sedikit bidah. Yang dihafal katanya cuma satu hadis saja, yaitu waqulu bidatin dhalalah. Cuma hadis itu saja, waqulu dhalalatin finnar. Nah, itu saja katanya. Ya, subhanallah. Padahal Rasulullah SAW mengatakan asyaitan itu lebih mencintai pelaku bid'ah, lebih mencintai bid'ah daripada kemaksiatan. Ya. Kenapa? Karena kalau terkait dengan bid'ah, kenapa syaitan lebih sukai? Karena seseorang itu tidak merasa bersalah dengan amalan yang dia lakukan. Padahal dia menyangka bahwasanya dia melakukan sebaik-baik amalan. Ya, itu pelaku bid'ah. Kalau orang-orang yang melaksanakan bid'ah seperti begitu. Adapun kemaksiatan itu adalah orang yang paham, yang mengerti secara zahirnya maupun secara batinnya dengan fitrahnya itu mengakui bahwasanya itu adalah salah, sehingga mereka bertobat. Tetapi kalau bid'ah ini luar biasa, apalagi mengatasnamakan agama, mengatasnamakan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Ayo sahabat Lampai Channel, di sini kurang lebih 2 menit ya. Jadi antum saksikan secara keseluruhan. Kita akan bahas sama-sama setelah itu. Ayo kita lihat di sini. Ya, sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak saksikan secara keseluruhan karena saya lihat mungkin sama saja. Dalam arti hal ini sahabat Lampai Channel, yang menjadi sorotan kita adalah apakah wajar yang perbuatan ini disandarkan kepada Islam? Ya, bagaimana tanggapannya antum sahabat Lampai Channel? Atau apakah wajar perbuatan seperti begini disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan uswatun hasanah? Pantaskah amalan-amalan seperti begini kita masih mengatakan itu ajaran Islam, yang bersalawat,
berzikir sampai terpental-pental seperti itu, sampai kerasukan seperti itu, sampai berjoget-joget, ini masih dikatakan sebagai ajaran Islam. Subhanallah. Kalau kita mencintai Nabi SAW, ya kerjakanlah apa yang diperintahkan. Jangan kita merasa bahwasanya amalan tersebut amalan-amalan syaitan seperti begini, sampai terpental-pental zikir seperti begini disandarkan kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka berhati-hatilah yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Antusibahum fitnah, takut jangan sampai ditimpa fitnah, au yusibahum adabun alim, atau ditimpa dengan siksaan yang pedih. Nah, sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini satu perbuatan yang memang tidak ada di tuntunan Nabi SAW. Di madhab Syafi'i juga tidak seperti begini. Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan ini. Coba datangkan nas-nas, datangkan qaulnya Imam Syafi'i terkait dengan perbuatan-perbuatan seperti ini. Dzikir sampai terpental-pental, ya, disandarkan kepada Nabi SAW, bersalawat atas Nabi SAW seperti ini. Subhanallah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa iyyakum wal muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, dan hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena yang perkara yang baru dalam urusan agama itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan bid'ah itu adalah sesat. Dalam riwayat lain, wa kullu dhalalatin finnar, dan kesesatan yang sesat itu adalah tempatnya di neraka. Sahabat Lampai Channel, Rasulullah SAW juga bersabda, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami ini yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tapi disandarkan kepada Nabi SAW, bukan itu orang yang buruk itu seperti itu. Ya, tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, tapi kita sandarkan kepada Nabi SAW. Nabi tidak pernah sampai terpental-pental bersalawat, atau para sahabat tidak pernah sampai terpental-pental bersalawat. Nabi juga mengajarkan kepada para sahabat bersalawat tidak sampai terpental-pental seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan melakukan sebaik-baik amalan ini, sahabat Lampai Channel. Iya kan? Ya, seperti itu. Jadi di sini tidak benar, sahabat Lampai Channel, ini perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Ini adalah karya dari para syaitan-syaitan yang dibisikkan kepada manusia bahwasanya itu adalah amalan sebaik-baiknya. Kamu cinta kepada Nabi SAW, dan cinta Allah akan mencintaimu, dan Nabi SAW akan mencintaimu dengan kamu lakukan itu. Padahal itu hanya bisikan-bisikan syaitan saja. Tetapi kalau kita mengikuti ajaran Nabi SAW yang Allah Subhanahu wa taala atau Nabi SAW sebutkan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah di zamanku, yaitu para sahabat. Kemudian setelahnya itu tabi'in, dan setelahnya, kemudian setelahnya itu tabi'ut tabi'in. Inilah yang perlu kita ikuti, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar. Imam madhab yang 4, kita lihat, pernah nggak mereka ajarkan para pengikutnya seperti begini? Tidak ada yang diajarkan seperti itu, sahabat Lampai Channel. Yang mereka mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan yang Syafi'i mengatakan, jika ucapanku menyelisihi ucapan Nabi SAW, maka lemparkanlah ucapanku di dinding. Ya, itulah masalah perkataan-perkataan yang perlu kita ikuti, ya, yang menjadi rujukan kita merujuk kepada mereka yang benar saja, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya. Dan juga secara nyata kita tidak pernah dapatkan imam yang 4 mengajarkan seperti begini, ya. Sahabat Lampai Channel, bagaimana tanggapan Anda? Kita diskusi di kolom komentar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين